Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita sudah di segmen terakhir, jadi langsung closing statement. Silakan Pak Emerson Junto terkait pra peradilan. Ya, pilihannya adalah KPK bikin sprindik baru, tetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Kalau bukti-bukti sudah cukup kuat, kemudian ada proses yang lebih cepat daripada yang kemarin. Kalau tersangka, menurut KPK perlu ditahan, tahan. Kemudian bisa dilimpahkan pengadilan, segera dilimpahkan. Jadi tidak ada proses penundaan seperti yang terjadi sebelumnya. Bisa seperti itu loh Pak Zul. Oke. Yang paling penting, suka atau tidak suka, ini sudah putus permohonan pra peradilan Setia Novanto ini dikabulkan dan dimenangkan. Itu fakta, kita harus menerima itu dan KPK harus legowo karena ini adalah sebuah proses hukum yang harus dihormati. Nah, apakah ada yang dirugikan atau tidak rugi, itu silakan melakukan upaya hukum lain. Silakan. Tapi kan bisa KPK menetapkan tersangka lagi seperti kata Pak Emerson itu. Silakan. Tadi kan sudah kita batasi dengan syarat perma tadi. Silakan. Dengan dua alat bukti baru. Dua alat bukti baru yang sah, yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Nah, ini menjadi menarik. Kalau udah 6.000 yang sudah digunakan, harus dia cari di luar 6.000 itu yang dua, yang sah. Kok aneh bukan sih, kata saya, bukan aneh, itu faktanya, itu Perma nomor 4 2016 ini, itu. Nah, memang seperti itu penafsirannya Pak Alfons. Ya, silakan tafsir saya seperti itu. Ya. Memang karena maksud saya tujuannya apa diciptakan seperti itu, tidak boleh digunakan lagi begitu. Itu padahal kan memang ke MA. Kenapa MA melahirkan nah, itu kan gitu? Ataukah penafsirannya yang salah begitu? Saya rasa tidak. Saya sudah baca itu, saya rasa tidak. Secara prinsip hukum sebenarnya kan ada problem juga sebenarnya di dalam permasalahan. Oh iya, kita kan, sepakat bahwa itu. Saya katakan tadi, yang namanya permasalahan administratif itu tidak akan menghilangkan atau menggugurkan alat bukti. Iya. Itu yang paling penting, karena kan yang dipermasalahkan dalam konteks ini adalah ya dia kan pakai alat bukti yang sama kan, kenapa nggak didata dan didokumentasikan dan kemudian dicatatkan kan begitu kan, dan kemudian dimunculkan sprindik yang dilakukan oleh penyidik yang dikatakan tidak berwenang. Sehingga alat bukti itu bisa digunakan lagi tapi dengan administrasi di proses administrasi. Itu makanya saya katakan ada prinsip dari rules tadi gitu kan, bahwa itu masih bisa gitu kan sepanjang itu tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, melawan hukum, self incrimination dan seterusnya begitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya dia bisa dipergunakan lagi dan ditetapkan sebagai penyidik yang baru. Berarti Pak Zul berubah pikiran. Tadi Pak Zul menerangkan seperti Pak Alfon loh, bahwa itu bisa digunakan asal diminta keterangan khusus, bukan ketika dalam proses sebelumnya. Tadi kan ngomong gitu Pak. Kok sekarang berubah lagi? Saya setuju dengan beliau, ya. Sepanjang sprindik baru itu dikeluarkan memenuhi syarat yang diatur oleh Perma tadi. Nah ya, Perma baru itu. Perma itu bukan saya yang buat, itu MA. Kenapa Perma melahirkan demikian kita tidak tahu. Tetapi dengan lahirnya Perma ini mempersulit. Bentar dulu, saya nggak diberi ruang. Bukan penafsirannya, sudah dari tadi Bapak. Penafsirannya tadi itu baru itu adalah dengan proses yang baru. Artinya diminta keterangan saksi baru lagi dengan ini. Meskipun alat buktinya sama, begitu kan Anda tadi kalau tidak salah? Oh tidak, di Perma itu jelas dikatakan. Kan tadi saya katakan bahwa Perma nomor 4 tahun 2016. Pertanyaan saya begini deh, Pak. Dulu saya belum bicara. Ya. Tapi tadi sudah lama Bapak waktunya gantian. Baik, silakan Pak Rasman mungkin. Jadi begini, kalau Golkar ya pasti beginilah. Ya. Itu aja jawabannya. Iya. Kalau lawyernya juga pasti begini gitu kan. Saya setengah lawyer nih kan begitu. Karena pernah Pak Novanto. Jadi begini, kalaupun saya lawyer dari Pak Novanto misalnya atau tidak, bagi saya dua saja sebenarnya. Kalau pra peradilan dimenangkan Pak Novanto, menurut saya dan pengamatan saya selama proses persidangan, itu lebih kepada lemahnya ketersangkaan dari Pak Novanto oleh KPK. Dan orangnya itu aja kok, Rinda. Pak Brigjen ini yang kepala itu orang dari KPK itu terus kalau kita perapin. Oke. Yang kedua, bahwa sudah jelas kalau menang tidak ada upaya hukum lain kecuali ditemukan penyelundupan tadi gitu. Nah, oleh karena itu maka tinggal berpikir aja nih. Mau lakukan sprindik baru dengan dua alat bukti yang baru tanpa mengganggu proses sebelumnya supaya tidak mentah lagi, dan atau ada penyelundupan baru, silakan. Tinggal saya kira itu saja. Nah, KPK juga banyak tugas-tugas yang lain, tapi ini akan memberi ruang lagi kepada yang lain untuk melakukan pra peradilan yang ditekankan oleh intinya KPK. Artinya KPK bisa mengeluarkan sprindik baru dan menetapkan kalau menemukan dua alat bukti di luar yang sudah disidangkan itu. Satu, iya dong. Yang kedua, dia pakai logika Perma. Yang kedua, boleh dilakukan upaya hukum yang lain. Ya, Perma sama KUHAP lebih tinggi mana sih? Oh iya, lebih tinggi KUHAP. Kita tahu. Nah, makanya kan berarti kita lebih menjurus ke KUHAP. Kecuali ada penyelundupan baru, hukum. Itu loh. Baik. Jadi gini Mbak, saya tambah sedikit Mbak. ya.
Saya nggak bicara tentang perma lagi. Saya berbicara dengan adanya putusan pra peradilan yang berkenaan dengan formil hukum atau prosedural tadi, KPK kan dikalahkan. Artinya apa yang dilakukan KPK selama ini bukan sempurna semuanya benar. Artinya ada yang keliru, ada yang terjadi penyimpangan juga. Oleh karenanya perlu perbaikan kinerja KPK, termasuk kita perlu juga amandemen undang-undang KPK untuk memperkuat KPK. Dipansuskan lagi ya. Sekaligus ya. Tapi kalau saya sebenarnya begini, Pak. Ya, singkat saja Pak. Sepakat nggak kalau misalnya ini kesalahan, misalnya ada kekeliruan administratif itu menggugurkan dari bukti atau tidak? Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya tidak, artinya bisa dipakai. Dipakai lagi. Itu aja sebenarnya. Dan kemudian itu diajukan dengan sprindik yang baru. Selesai. Baik, terima kasih Pak Alfon, Pak Emerson, juga Pak Zul, juga Pak Rasman. Ya namanya lawyer ya. Dari 10 lawyer ada 11 atau 14 mungkin pendapat hukumnya. Saya Rama Sarita, selamat malam, sampai jumpa. Enggak, beda. Karena